Yo, hello Jokers, welcome back to my channel. Yuk, kali ini saya akan memberikan tutorial cara menginstal Windows 11. Serta saya akan kasih tahu juga spek komputer gimana sih yang kuat untuk menginstal Windows 11. Dan komputer yang kayak gimana yang tidak kuat untuk menginstal Windows 11. Dan juga perbedaan installnya di mana ya dari install Windows sebelumnya ya. Nah, Windows 11 yang ingin saya gunakan untuk install ulang ini adalah Windows 11 versi bocoran ya. Jadi Microsoft resmi mengumumkan telah merilis Windows 11 pada 24 Juni 2021 lalu ya. Tapi sebelum tanggal 24 Juni 2021 lalu itu Windows 11 telah bocor di masyarakat ya. Jadi Windows 11 yang kita install kali ini adalah Windows 11 yang versi bocoran. Tapi Windows 11 yang saya punya ini adalah versi yang lumayan sempurna ya. Karena Windows 11 yang beredar pertama kali itu adalah Windows 11 yang harus digabungkan filenya ya. Jadi kalian harus punya file Windows 10 dulu. Lalu file ISO-nya itu di bootable. Kemudian file Windows 11 di copy ke hasil bootable Windows 10 ya. Ribet ya. Nah, kalau Windows 11 yang saya punya ini tidak perlu ribet, tinggal langsung praktek install tanpa menggabung-gabungkan. Sudah berbentuk file ISO Windows 11. Nah, bagi kalian yang mau nanti juga saya kasih ya. Cara instalasi Windows 11 ini bisa dilakukan di PC dan laptop ya. Oke Jokers, sebelum lanjut, untuk mendukung channel ini semakin berkembang, memberikan tutorial-tutorial dan informasi-informasi yang berfaedah, subscribe ya. Bagi yang belum subscribe, subscribe sekarang juga. Nggak ada ruginya ya teman-teman subscribe di channel ini, karena bukan hanya membagikan konten-konten yang berfaedah, dan subscribe di sini juga bukan hanya gratis, tapi plus doa dari saya supaya kalian sehat selalu, cepat dapat jodoh, dan cepat menjadi orang-orang yang sukses. Amin ya robbal alamin. Oke, lanjut. Apa aja sih yang diperlukan untuk menginstal Windows 11 ini ya? Ya, yang pertama udah pasti yaitu komputer ya, PC atau laptop. Lalu yang kedua adalah flash disk yang berkapasitas 8 GB ya. Lalu yang ketiga adalah aplikasi Rufus. Ya, bagi yang belum punya Rufus nanti saya akan kasih lagi linknya ya. Atau juga kalian bisa cari di Google ya, bisa download sendiri ya. Lalu yang keempat adalah file ISO Windows 11-nya ya. Nanti bisa saya kasih juga ya. Atau kalian bisa download sendiri di Google ya. Ya oke, saya akan menerangkan install Windows 11 ini secara detail ya. Step by step. Nggak ada yang saya skip. Kalaupun ada yang saya skip, itu hanya proses loadingnya ya. Biar video ini tidak terlalu lama ya. Jadi jangan bilang, wah kelamaan segala macam, ini maksudnya biar kalian bisa mengerti ya. Oke. Tinggal install sama menerangkan spek. Ya oke, jadi ini minimum sistem rekrutmen ya. Jadi minimum spek komputer kalian untuk bisa menginstal Windows 11 ini ya. Ya, jadi ini ada prosesor 1 GHz or faster with 2 more cores, compatible 4 bit processor, ya kan? Memorinya 4 GB, RAM-nya ya. Storage-nya atau hard disk-nya yaitu 64 GB, ya kan? Terus firmware-nya, sistem firmware yaitu UEFI ya. UEFI. GPM ya. GPM version 2.0, graphic card DirectX 12, compatible graphic, display, dan in with HD resolution ya. Lalu internet connection ya, Microsoft akun dan internet connectivity for setup for plus home. Ya, jadi menurut saya kan sudah pernah menginstal beberapa komputer ya menggunakan Windows 11 ini ya. Jadi yang terpenting itu daerah sini ya. Terpenting nih daerah sini prosesor, memori, hard disk, dan firmware ya.
Ya, saya menginstal ini di laptop ya. Kenapa di laptop? Karena menurut udah yang baru pengalaman menginstal ulang itu lebih susah di laptop ya katanya ya, setting-settingnya ya. Lebih susah dibanding menginstal di PC rakitan ya. Ya, susah di settingnya katanya. Ya, laptop saya ini Core i3 Gen 7 ya, generasi 7. Ya, RAM-nya 4 GB, hard disk 1 TB, dan firmware-nya UEFI ya. Nah, saya pernah install di PC yang speknya lebih tinggi dari ini ya, Core i7, RAM-nya 8 GB, tapi dia masih legacy ya, belum UEFI, itu nggak bisa ya, bisa. Jadi penampakannya seperti ini ya. Nah, dia jadi nggak bisa. Tapi ada juga kasus yang bisa ya install di legacy. Saya pernah lihat postingan di grup ya. Jadi dia berhasil install di firmware legacy ya, atau BIOS. Apa Windows 11-nya beda? Ya, nggak tahu juga ya. Oke, kita next. Sekarang kita... Nah, nih saya udah sering install ya. Jadi Windows 11 ini udah saya coba, udah saya jalankan untuk browsing-browsing, untuk ngetik-ngetik. Dan bahkan ini saya pakai buat nge-record ya. Nge-record itu nggak ada masalah. Ya, sekarang kita colok flash disknya ya. Flash disk 8 GB tadi ya. Nah, flash disk ini harus flash disk yang memang data di dalamnya tidak terpakai ya. Karena kalau ada data di dalamnya akan hilang semua ya. Jadi hanya bisa untuk bikin satu bootable ya, khusus untuk menginstal Windows ya. Jadi jika kalian ada data penting di dalamnya, pindahin dulu ya. Oh ya, ada yang nanya juga itu pakai micro SD bisa nggak ya? Bisa ya, pakai micro SD ya, micro SD seperti ini. Micro SD seperti ini ya. Nah, lalu pakai USB card reader seperti ini ya. Jadi tinggal dimasukin ya, tinggal dimasukin. Nanti sama aja ya. Oke, sekarang kita menggunakan USB ya. Kita colok dulu. Oke, setelah dicolok, ini udah ada ya, drive ya, versi saya ya. Oke, versi saya drive. Nah, ini versi saya. Ada data fotonya ya, ini nggak terlalu penting ya, makanya udah biarin aja biar format hapus. Nah, lalu kita buka program Rufus ya, kita buka ya. Oke. Ya, pertama device-nya ya. Ini drive E ya, 8 GB ya. Ada di sini, perhatikan. Takutnya ada flash disk kalian tadi yang nancep. Takutnya salah pilih. Ya, gawat ya, bisa hilang semua. Lalu kita pilih disk ISO image-nya ya. File ISO Windows 11-nya ya. Kita pilih ya. Ya, ini file ISO-nya. Lalu ini ya. Ini adalah settingan partition scheme-nya ya. Partition harddisk-nya tuh formatnya apa, MBR atau GPT ya. Ya, itu gampang cara ngelihatnya tuh di disk ya, terus manage. Nah, ini cara ngecek partition harddisk kalian, MBR atau GPT ya. Lalu ke disk management. Nah, di sini ada drive C, D, E. Nah, kita ke disk sini ya, disk 0. Kita klik kanan. Nah, kalau ada tulisan convert to MBR disk, itu artinya disk kalian itu GPT ya formatnya. Tapi kalau kebalikannya, tulisannya convert to GPT disk, itu berarti format partition kalian adalah MBR. Oke. Ya, kita tutup aja lagi. Kita kembali lagi ke Rufus. Nah, ini tuh sebenarnya kalau harddisk dari bawaan PC atau laptopnya tuh biasanya udah ngikutin ya. Kalau misalnya dia UEFI itu udah pasti
ininya GPT. Kalau ininya Legacy ya, kalau ininya Legacy ya BIOS itu biasanya MBR ya. Jadi kalau habis bawaannya udah harusnya seperti itu. Dan untuk komputer yang belum UEFI ini itu belum bisa ya install Windows 11 ya. Saya udah nyoba ya, itu gagal. Jadinya dia ada keluar tulisan seperti ini ya. Nah, ini tidak memenuhi minimum specification ya. Tapi bagi kalian yang partition scheme-nya masih MBR, nggak apa-apa, nyoba aja dulu. Karena kan nggak langsung install. Dia pas di awal mau install itu akan ketahuan bisa install atau tidak. Jadi bukan setelah proses install ya. Jadi nggak ada salahnya nyoba dulu bisa atau tidak ya. Karena saya udah nyoba itu nggak bisa ya. Ya barangkali di komputer kalian bisa. Kita lanjut. Ya ini volume label ini biarin aja seperti ini, biarin aja seperti ini semuanya. Lalu kita klik start ya. Ya kita klik start. Lalu ada peringatan seperti ini ya, warning data on device ya di drive A ini yang 83 will be destroyed, akan dihancurkan ya. Jadi dia memperingati bahwa flash disk kalian tuh kalau ada data di dalamnya tuh akan hilang semua ya. Ya, kita klik OK. Nah, lalu tunggu loading ini sampai selesai ya. Jadi kita akan sepertiin aja. Ya, sekali lagi saya ingatkan ya, ini settingan ini partition scheme, GPT atau MBR-nya itu tergantung jenis format hard disk kalian ya. Jadi beda-beda tiap komputer ya. Dan Windows 11 ini mendukung yaitu UEFI ya. Partition scheme-nya itu GPT. Dan cara cek GPT sama MBR-nya yang tadi ya ke disk manager ya. Ya, sudah selesai. Kalau sudah selesai ini sudah close ya, di close ya. Nah ini jadinya seperti ini ya. Data foto yang tadi ada sudah hilang ya. Nah kita install ini kan tidak ingin data-data kita hilang ya. Jadi data-data yang penting itu di copy dulu ke drive D ya. Komputer biasanya itu ada drive C, ada drive D. Nah drive C itu untuk sistem instalasi Windows dan aplikasi yang lainnya. D itu buat data kita ya, data berupa foto, video, Microsoft Office atau dan lain-lain ya. Nah jadi kalau ada data di C yang menurut kalian penting itu dipindahin dulu ya. Itu semuanya yang di atas ini nih, dari download, dokumen ya kan, picture ya kan, download dokumen. Kalau di Windows 10 kan ada my dokumen, picture, video di atas ini. Itu semua masuknya di golongan drive C ya. Jadi pindahin dulu ke D. Nah data instalasinya itu nggak usah dipindahin ya. Seperti instalasi yang daerah C sini itu nggak usah dipindahin, karena nanti kalian install lagi aja. Umpama ada instalan Photoshop, ada instalan Microsoft Office, game, aplikasi yang lain-lainnya ya, nggak usah dipindahin. Ini nanti diinstal lagi. Ya saya sering menemukan beberapa kasus itu beli komputer ternyata drive-nya cuma satu ya, cuma C doang gitu ya. Jadi partisinya cuma satu harddisknya ya. Nah kalau kasus seperti itu harus dibelah dulu ya menjadi dua partisi ya. Kalau enggak ya data kalian hilang semua. Jadi kalian harus dibelah menggunakan disk management atau aplikasi pihak ketiga seperti Partition Magic contohnya ya. Ya aplikasi buat partisi lah banyak. Udah. Oke, kita ke step selanjutnya. Ya, untuk jaga-jaga kalian apalin kapasitas C kalian berapa nih. Kayak saya kan kapasitasnya 477 GB ya. Nah, 477 GB. Free-nya 441 GB. Nah, yang D-nya itu 452 GB ya. Free-nya 337 GB. Jadi hafalin ya.
karena itu buat jaga-jaga saat instalasi kadang suka ketukar yang mana yang C, yang mana yang D. Sebenarnya sih nanti pas di dalam instalasi ada ketahuan ya sistem sama primerinya ya. Oke, untuk tahap selanjutnya kita matikan komputernya ya, kita restart ya, untuk masuk ke menu BIOS atau menu UEFI ya. Ya, setelah restart kita masuk ke menu BIOS ya. Menu BIOS ini pencetannya beda-beda ya, tombolnya beda-beda ya. Kalau di laptop saya ini pencetnya F2 ya. Jadi pencetannya itu tergantung PC atau laptop kalian ya. Ada yang mencet delete, ada yang mencet F1, ada yang mencet escape, ada yang Fn plus F berapa ya. Kalian bisa lihat di Google ya, ketik aja cara masuk BIOS, lalu tulis komputer kalian, laptopnya tipe apa, kalau misalnya PC mainboardnya tipe apa gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, ini saya akan menerangkan di sini secara singkat ya, garis besarnya aja. Kalau masih belum mengerti tentang settingan BIOS ini, saya pernah bikin video khusus untuk menerangkan BIOS ini ya, settingan BIOS. Jadi kalau nggak mengerti itu bisa nonton video saya, nanti saya share link di bawah. Nah, supaya kita bisa menginstal Windows 11 tersebut, kita harus masuk booting lewat flashdisk tersebut ya. Nah, settingannya itu ada di BIOS di sini. Nah, untuk bisa menginstal atau masuk menu install yang sudah kita bikin di flashdisk tersebut, kita harus masuk bootingnya lewat flashdisk ya. Nah, gimana caranya? Nah, di sini cara settingnya ya. Jadi di sini ada boot priority ya. Jadi booting prioritas. Nah, yang di atas itu booting pertama ya. Dia ngebaca harddisk ya nih. Di sini ada kode SP1000 ya. Ini maksudnya harddisk saya ya. Dan di sini yaitu Toshiba ya. Toshiba USB ya. Ini maksudnya ada versi saya. Nah, ini bisa beda-beda. Ini bisa beda juga ya kode harddisk kalian apa. Ini bisa beda juga flashdisk apa atau pakai micro SD. Nah, ini bisa merek, bisa kode juga. Jadi beda-beda tampilannya. Yang penting bootable yang kita udah bikin di flashdisk tadi ya, Windows 11 nya itu dijadiin prioritas pertama, jadi pindah ke atas ini ya, gitu ya. Nah, sebenarnya jalan pintas juga bisa nih, pintas ke sini nih ya, nih boot menu nih F8. Nah, kalau kalian langsung klik yang ini yang Toshiba ya, yang Toshiba ini langsung otomatis booting lewat flashdisk. Nah, tapi kalian saya ajarin setting yang ini ya, biar gimana di atas ya. Nah, ini kan BIOS saya sudah UEFI ya. Jadi kalau kalian masih legacy atau BIOS yang model lama, nah itu sebenarnya settingannya hampir sama ya, nyarinya di boot priority juga ya. Dijadikan prioritas pertama ya, pokoknya flashdisk naikin ke pertama, tingkat yang paling atas. Nah, saya juga udah jelasin di video sebelumnya itu. Kalau yang nggak ngerti kalian tonton tuh, ada setting BIOS legacy sama UEFI. Bedanya legacy sama UEFI ini ya cuma tampilannya aja. UEFI itu lebih modern, sudah bisa pakai mouse, tampilannya juga lebih keren ya. Ya udah, langsung lanjut gimana setting ini supaya USB-nya di prioritas pertama ya. Oke, kita ke advance mode, lalu ke boot ya, menu boot. Cari menu boot, kan di sini ada main, advance, sama boot. Kita ke boot ya, booting maksudnya ya. Nah, di sini tampilannya bisa beda-beda ya, tergantung pabrikannya ngeluarin BIOS-nya itu seperti apa ya. Jadi garis besarnya kalian cari boot, booting lah pokoknya. Nah, terus di sini kan ada boot option 1, 2. Nah, kalian intinya rubah ini Toshiba menjadi di boot pertama. Tinggal klik ini lalu ke sini, Toshibanya jadi naik ke atas ya. Nah, kita exit, kita lihat. Nah, ini di sini Toshiba sudah di atas ya. Nah, ini otomatis sudah bisa booting lewat flashdisk. Oke,
Lalu kita pencet ini save and exit ya, biar ke save. Lalu dia akan restart ya. Nah, ini udah bacanya di booting pertamanya itu dia baca ke flash disk. Nanti setelah install jangan lupa balikin lagi ke booting lewat hard disk. Gimana kalau nggak dibalikin? Ya nggak apa-apa, dibalikin, karena ketika dia baca flash disknya nggak ada, dia langsung otomatis baca ke hard disk. Ya, oke, ini sudah masuk ke menu installnya. Langsung next aja, langsung pencet install now. Ya, di sini langsung centang ini ya, centang, lalu next. Nah, ini ada upgrade dan custom ya, kita pilih yang custom. Nah, ini di sini tadi ya, yang gunanya kita ngapalin kapasitas harddisk kita ya, karena di sini bahaya ya kalau sampai salah install, data kalian bisa hilang semua ya. Karena ada kasus ini kebalik ya, dan dia salah install ya, harusnya install yang C jadi install yang D, jadi datanya hilang semua ya. Tapi di install Windows 11 ini udah jelas banget ya, ini selain kapasitasnya, ini ada nama drive-nya ya. Ini Ataya, ini drive D saya ya. Nah, ini D yang primary ini partisinya ya. Ini harddisk yang D, ini harddisk yang C ya. Kapasitasnya juga sama ya, yang tadi kita lihat ya. Total size dan free space-nya ya. Jadi setelah kita udah tahu, kita hapus yang bagian C ya, kita delete. Nah, kalau yang sistem ini 100 MB, terus MSR receiver 19 MB, terus recovery ini terbentuk sendiri ya. Setelah kita menginstall, dia akan terbentuk sendiri sistemnya seperti ini ya. Nah, jadi yang kita delete nih bagian atas ya, bagian C ya. Jangan salah ya, kalian udah hafal kan C kalian berapa kapasitasnya. Nah, ini bisa di delete semuanya ya, delete semuanya. Ini delete, ini juga delete. Ya, delete semuanya yang bagian atas ya. Nah, dia akan menyatu ya, jadi satu kesatuan ya, karena memang awalnya tadi dia adalah satu partisi ya. Nah, ini C kita, ini D kita jadinya ya. Nah, setelah udah seperti ini, pilih yang atas ya, nih yang atas. Yang ini jangan sampai ke delete, jangan sampai ke format, karena ini data ID kalian. Kalau sampai ke format akan hilang semua. Nah, jadinya yang dipilih yang ini ya. Setelah kepilih nih jadi warna biru, lalu klik next, langsung aja ya. Nah, dia akan terinstall, dan nanti partisi yang tadi juga akan terbelah-belah dengan sendirinya ya, menjadi dia membentuk sistem sendiri. Nah, proses ini akan memakan waktu cukup lama ya, nanti saya skip. Nah, saya cuma ngasih tahu ada perbedaan waktu saya install di laptop dan PC. Waktu di PC itu ada pilihan ya, pilihannya kamu mau install Windows 11 yang mana ya. Oke, dia restart. Oke, getting ready ya, bukan getting maboy ya, maaf. Ya, just a moment. Yo, ya. Ini setelah sudah selesai, tinggal
ngisi-ngisi ini aja ya. Ini kita pilih negara ya, pilih Indonesia ya, atau negara di mana kalian tinggal ya. Oke, yes. Lalu keyboard layout or input method ya, klik yes, US. Ini skip aja. Ya, di sini kita disuruh connect ke internet ya. Biasanya kita install Windows 10 itu nggak perlu connect dulu, bisa ya. Nah, ini kasus pun beda-beda ya. Ini saya install di laptop itu, di sini nggak bisa next dan nggak ada pilihan apapun selain kita harus connect ke internet. Tapi saya pernah install di PC, itu ada pilihan I don't have internet. Jadi bisa dipilih itu lalu di skip ya untuk masukin internetnya ya. Oke, udah kita konekin aja. Ya, next. Oke, setelah connect internet melalui WiFi, dia langsung ada tombol next-nya ya, baru menyala. Ya, kita next. Nah, kemudian di sini kamu disuruh masukin akun Microsoft ya. Saya sebenarnya udah punya akun Microsoft, tinggal masukin. Cuman karena ini untuk tutorial, kita buat yang baru ya. Kita tekan ini ya. No akun ya kan, tidak ada akun, pencet create one. Kita masukin email. Next, lalu bikin passwordnya. Oh, di sini passwordnya harus kombinasi huruf dan angka ya. Oke. Ya, kita kasih nama ya. Oke, next. Country Indonesia. Ya, kita masukin tanggal lahir kita ya. Lalu kita masukkan verify email. Ya, kita cek dulu email kita ya. Ya, cari dari Microsoft Teams, kodenya masukkan. Lalu klik next. Nah, di sini lalu disuruh buat PIN ya untuk masuk ke dalam komputer ya. Dia harus bikin PIN ya. Ya, oke. Ya, lalu ini pilih ya semuanya ya. Ini sih gampang ya. Yes aja langsung. Nah, ini let's customize your experience. Jadi kalian mau menggunakannya untuk apa aja ya komputernya ya. Ya sebenarnya sih semua ya. Nggak tahu juga ngaruhnya apa ini di sini ya. Kita centang aja semua ya. Lalu accept. Nah, di sini adalah save space on your PC with OneDrive. Jadi ini adalah pilihan untuk simpan data kalian di server ya, di awan nih ya. Kalau ini simpan di this device ya, di laptop ini atau komputer ini ya. Lalu pilih next. Ya, di sini kalian ditawarkan untuk mencoba aplikasi Premium Office ya, for free with Microsoft 365 ya. Jadi kalian boleh menolaknya atau coba untuk atau try for free ya. Coba untuk gratis ya. Jika kalian coba ini, kalian akan disuruh masukkan cara pembayaran kalian ya. Maka saya pilih no thanks dulu ya. Tidak. Terima kasih. Hai juga. Eating lagi, maboy lagi. Di
This may take a few minutes ya. Don't turn off your PC ya. Ya maaf kalau videonya burik karena saya menginstal model seperti ini supaya kalian mengerti ya, supaya real ya. Saya bisa aja menginstal menggunakan VirtualBox ya, yang menghasilkan gambarnya lebih jernih, tapi nanti menu-menunya akan ada yang berbeda ya. Dan itu bisa membuat kalian yang nonton bingung ya. Iya, Windows 11 telah selesai diinstal ya. Oke, jadi berhasil ya. Ini belum pada muncul ya. Beda-beda ya. Saya install sebelumnya langsung muncul ya ini ya. Jadi pengalaman saya install Windows 11 ini di beda-beda komputer itu kayak beda-beda gitu di komputer, kayak tadi kok nggak gini, tadi kok nggak gini gitu. Ya, sekarang kita cek dulu ya datanya ya. Ya. PC. Oke. Ya, ini tampilannya ya Windows 11 ya. Ya, ini flash disk kita yang tadi. Ini data D-nya ya. Lihat, data saya nggak hilang ya, masih ada semua. Ya, kita lihat propertiesnya ya. Nah, ini dia. Ini dia ya, Windows 11 Home ya, single language. Oke. Sudah selesai ya. Ya, ini tampilan Windows 11 ya, di stylenya di tengah. Oke, sampai di sini aja ya. Bantu saya subscribe ya. Perjuangannya bener-bener nih ya. Bikin video ini tuh banyak motor ya, jadi kebanyakan tuh ngulang-ngulangnya lagi karena banyak motor lewat ya. Makanya dukung saya biar tambah semangat membagikan konten-konten berfaedah ya, dengan subscribe ya, like dan komen. Jika ada pertanyaan, komen aja di bawah, nanti pasti insya Allah saya akan jawab ya. Dan jangan lupa juga nyalakan loncengnya. Dia dapat notifikasi, pengetahuan, info, ilmu-ilmu berfaedah dari Little Jok Channel. Ingat ya, jangan lupa subscribe, karena subscribe di sini bukan hanya gratis, tapi plus doa dari saya supaya kalian sehat selalu, cepat menjadi orang yang sukses, dan apa-apa yang kalian cita-citakan cepat tercapai. Amin ya robbal alamin. Sampai jumpa lagi, dadah.